saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, sebelumnya, apakah suara saya dapat didengarkan? Dapat, Ibu. Pada kesempatan ini, saya akan memanfaatkannya untuk membahas beberapa hal, terutama terkait dengan activity completion dan juga UTS. Sebenarnya UTS saudara itu dimulai pada hari ini, disesuaikan dengan kontrak perkuliahan kita, begitu saudara. Dan pada hari ini saya akan menampilkan soal-soal yang harus saudara kerjakan. Nanti saudara-saudara mengirimkannya melalui SIP atau sepada. Sebelum itu saudara-saudara, halo, terkait dengan activity completion ini. Jika saudara-saudara mengisi sampai sekian pertemuan tidak sesuai dengan tanggal begitu ya, atau yang masih kosong-kosong seperti ini, yang masih kosong-kosong tolong diisi. Yang berlebih seperti Yupinus, kemudian siapa lagi ya, Suci Rahayu, ada pulung-pulungnya tetapi Anda mengisi terlalu lebih, begitu maka saudara hapus. Sebenarnya saya bisa menghapus melalui sistem saya, tetapi lebih baik Anda menghapusnya sendiri, begitu. Kemudian yang masih kosong seperti Ahmad Peri Edi, Rama Destia, Ma Birta, kemudian masih banyak ya, ini nanti akan saya screenshot, saya bagikan kepada saudara-saudara di grup WA. Nah, kemudian saudara, kita ke assignment. Assignment pertama, jumlah mahasiswa saya kan 25, tetapi yang mengirimkan hanya 21. Kemudian di assignment kedua juga 21 pengirim. Assignment pertama itu terkait dengan tema ya, tema, judul, kemudian tendensi. Nah, itu yang menjawab hanya 21 mahasiswa. Kemudian terkait assignment kedua itu tentang tokoh dan penokohan, serta saudara menciptakan
tokoh dan penokohan untuk naskah drama saudara nanti. Kemudian yang mengirim hanya 21 dari 25 mahasiswa saya. Di assignment yang ketiga, saudara-saudara juga hanya 21 mahasiswa. Kemudian ini tentang tokoh penokohan. Saudara diminta untuk menentukan tokoh dan penokohan dan sudah menggarap draft naskah drama. Kemudian di assignment berikutnya terkait dengan latar ya, entah itu latar waktu, suasana, dan tempat. Saudara diminta untuk menganalisis atau menemukan latar waktu, suasana, dan tempat dalam naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Kemudian di assignment berikutnya, saudara diminta untuk menggarap latar, begitu ya. Nah, ini assignment sebelumnya itu yang mengirimkan hanya 20 dan di assignment berikutnya hanya 19. Di assignment terakhir hanya 3. Ini terkait dengan resume dari beberapa pendapat ahli ya terkait dengan wawancang, keramagung, prolog, dan epilog. Saya akan membahas beberapa contoh ya. Yang hadir di sini Rani Tamara. Kita lihat assignment Rani Tamara. Rani Tamara. Rani Tamara. Kita lihat Rani Tamara. Bentar ya. Satu bentar. Ini lama aku baru mulai. Iya. Itu berarti di sini mulai ini tuh. Ini ruangannya tuh. Oke. Hari ini tuh lanjut gitu Pak. Terus dia gitu. Rani Tamara gimana ini? Suaranya? Silakan. Ya. Menurut saudara, apa yang ada di dalam naskah drama tersebut? Dalam naskah drama tersebut terdapat rangkaian dialog antar pemain. Tokohnya terdiri, kalau terdiri bukan dari ya, terdiri atas. Ya, terdiri atas. Ya, Pak RT, Hansip, Ibu-ibu, para suami, dan sis. Naskah tersebut terdapat narator yang memenuhi jalan cerita tersebut. Saudara Rani, ada berapa tokoh? Ya, berapa? 8 atau 9? Ada 8 itu. Dalam? Ada 8. Baik. Kemudian saudara Yati Okta. Ada berapa tokoh Yati Okta?
Niti Okta? 8, Bu. Siapa yang menemukan 10 tokoh? Nanti saya periksa jawabannya ya. 9 atau 10 tokoh. Siapa di sini? Tidak ada? Baik. Menurut saudara, bagaimana judul yang dipilih dalam naskah tersebut? Judul yang dipakai dalam drama tersebut sangat sesuai dengan tema dan jalan ceritanya. Judul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi sejalur dengan tema drama yang menceritakan keluh kesah ibu-ibu pada suaminya yang selalu membayangkan hal aneh-aneh dan menjadi dingin pada istrinya karena kejadian nyanyi di kamar mandi. Penulis membuat judul simple, akan tetapi sangat menarik untuk para pembaca untuk membaca cerita drama tersebut. Itu menurut Rani Tamara. Menurut Juliana Wulandari bagaimana? Juliana, baik. Ya, Ibu. Ya, menurut kamu bagaimana judul yang dipilih dalam naskah tersebut? Juliana? Lupa? Judul yang dipilih dalam naskah drama tersebut sudah sesuai dengan alur cerita yang diceritakan. Baik. Kemudian menurut Suci Rahayu, bagi saya judulnya menarik sehingga pembaca tidak menyangka tentang cerita yang akan disajikan. Judulnya sederhana dengan makna yang menggambarkan isi cerita membuat bertanya-tanya. Bagaimana mungkin radio dapat bernyanyi di dalam kamar mandi? Tentu saja dalam hal ini penulis cukup cerdas menemukan judul yang menarik dengan membuat pembaca penasaran dan terkejut oleh isi naskah yang ditulis. Mohon maaf, Suci Rahayu, apakah hadir? Baik, sepertinya Saudara Suci Rahayu mengalami miss atau ketidaksesuaian antara yang dibaca dengan yang dipahami. Miss pemahamannya ada di mana? Yang ada di dalam naskah drama itu bukan suara radio. Ya, nih. Saya presentasikan milik Saudara Suci Rahayu. Nah, nomor 2 di sini. Nah, bukan radionya yang bernyanyi ya, tetapi seseorang. Ini sebenarnya adalah naskah drama untuk drama radio memang. Ini adalah sandiwara radio. Tetapi naskah drama ini bukan berisi radio atau nyanyian yang ada di dalam radio yang disetel di dalam kamar mandi, bukan, tetapi adalah suara sus yang sering bernyanyi di kamar mandi ketika dia mandi. Begitu ya, Saudara Suci. Bisa diterima, saudara-saudara? Baik. Kemudian kita akan lihat assignment, jawaban atas assignment dari Natania.
Ya. Jawaban Natania, menurut saya judul yang dipilih dalam naskah tersebut cukup unik dan juga sesuai dengan isi yang ada dalam naskah tersebut. Baik, Natania, silakan diperjelas ini. Apakah hadir Natania? Ada Bu. Ya, silakan. Keunikannya di mana? Kesesuaiannya bagaimana? Saudara-saudara, dari 3 jawaban atas assignment yang saya berikan, saudara-saudara ternyata tidak menyertai dengan bukti. Jadi ketika ini Natania mengatakan unik, kemudian mengatakan sesuai dengan isi, kemudian si Prani mengatakan bahwa judul yang dipakai itu sesuai dengan tema, kemudian si Suci mengatakan bahwa judulnya itu menarik, itu tanpa disertai dengan contoh atau disertai dengan bukti. Bagian mana yang menarik? Kok bisa menarik itu bagaimana? Jadi saudara belum menunjukkan kemenarikannya, kerelevanannya, karena saudara mengatakan sesuai ya, keunikannya itu di part yang mana atau di bagian mana. Kemudian ini juga si Suci Rahayu mengatakan di nomor 1 bahwa menurut saya dan sebagian orang yang memiliki pikiran terbuka cukup menarik, namun juga dapat menimbulkan beberapa opini pro kontra bagi sebagian orang pula. Ini tentang seks, gitu ya. Itu tidak ditunjukkan pada penggalan cerita yang mana, pada dialog yang mana, atau pada narasi yang mana. Hal ini menunjukkan adanya pro kontra, kemudian terkait dengan kehidupan sosial yang tabu terkait dengan seksuality itu belum ditunjukkan. Begitu, silakan saudara Natania bisa menunjukkan kepada saya. Saudara bisa share screen pada bagian mana begitu. Saya akan menghentikan share screen saya supaya saudara bisa share screen. Silakan. Natania, bisa share screen kamu? Ini pakai HP. Oh, pakai HP. Baik, bisa berpendapat secara langsung. Silakan. Lalu sesuai dengan naskah yang ada di naskah sesuai dengan naskah tersebut gitu Bu. Jadi kan judulnya kan dilarang menyanyi di kamar mandi. Menurut saya sesuai karena naskah drama tersebut memang membahas tentang permasalahan tersebut kayak gitu. Tidak ada suaranya Bu, maaf. Permasalahan tersebut yang dimaksud itu apa? Yang itu ibu yang kurang nyaman dengan yang sus itu Bu, yang selalu menyanyi di kamar mandi begitu. Baik, kata-kata larangan ya biasanya kan dilarang merokok, kemudian dilarang apa? Dilarang
Dilarang apa lagi? membuang sampah. Iya, dilarang buang sampah, dilarang merokok, dilarang parkir di situ. Sehingga ini menjadi menarik ketika apa namanya digunakan kata dilarang ini untuk menyanyi. Loh, menyanyi kok dilarang sih? Gitu. Akhirnya membuat orang tertarik untuk membaca, tertarik melihat judulnya atau membaca judulnya saja, membuat penasaran ingin menuntaskan isi dari naskah tersebut. Gitu. Dilarang menyanyi di kamar mandi. Padahal menyanyi di kamar mandi itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak disadari. Dan ternyata menyanyi di kamar mandi itu berimplikasi atau berdampak sangat luas bagi orang lain. Sangat berdampak, sangat berpengaruh bahkan pada kehidupan berumah tangga ibu-ibu dan bapak-bapak di suatu kompleks perumahan. Betapa dalam tanda kutip berbahayanya menyanyi di kamar mandi ini, padahal kita sering ya bernyanyi di kamar mandi dan itu kita ya biasa saja, kita tidak menyadari ternyata nyanyian kita saat di kamar mandi itu berpengaruh pada orang lain. Hal ini secara implisit gitu ingin dalam tanda kutip menyadarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan gitu ya, meskipun itu sepele atau remeh-temeh di kita gitu, kita menganggapnya itu hal yang sepele, hal yang remeh-temeh, ternyata sangat berpengaruh bagi orang lain. Contoh di kehidupan sehari-hari seperti apa? Sepertinya itu remeh-temeh gitu loh. Selain yang diceritakan di dalam naskah ini bernyanyi di kamar mandi. Silakan saudara. Yupinus Sunmei tadi menyalakan mikrofonnya terus, mungkin akan berpendapat, silakan. Yupinus? Tidak ada, Bu. Kenapa menyalakan? Saya tes saja, Bu, tes menyalakan. Baik. Ini saya HP-nya terus ya. Iya, Bu. Saudara berpendapat dan menyalakan. Tapi ketika matikan. Oh iya, Bu. Baik. Silakan saya berikan kesempatan kepada kamu untuk berpendapat menurut kamu. Pasti hal menurut kamu itu sepele. Tetapi berdampak. Kalau menurut saya, Bu, drama radio yang bernyanyi di kamar mandi ini. Tapi keseharian kamu merupakan kebiasaan kamu anggap yang biasa saja, yang gitu. Saya baru tahu drama ini, Bu. Soalnya belum pernah dengar. Kamu belum baca? Iya, belum baca. Cuman sedikit, Bu, kemarin. Baru minggu lalu. Ya, kamu sudah berpendapat, sudah menjawab. Menurut kamu? Kalau menurut saya ini lebih pada apa ya, prinsip suatu ini ya, kebiasaan masyarakat mungkin, Bu.
Jadi Ya, itu juga berpengaruh juga dalam baik. kehidupan. Oh iya, Yupin. Yupin. Ini saya menampilkan hasil kerja kamu. Dan ternyata itu tidak sesuai dengan eh, pertanyaan yang saya. Jadi naskah drama itu beda dengan naskah drama yang saya gunakan. Jadi kita nggak nyambung. Kamu pakai naskah dramanya. Kamu pakai pelatihan presiden ya? Ini pagelaran Oh iya. Iya, salah kirim, Bu. Itu ada kayaknya yang ini. Ya. Pantesan kamu nggak baik. Iya. Tolong diperbaiki. Iya, Bu. Baik, saudara. Dia Huyati Kusuma. Ya, silakan. Hal yang menurut kamu biasa aja yang kamu lakukan, tapi ternyata berpengaruh pada orang lain. Izin Bu, semisal itu membuang sampah sembarangan, itu kan bagi kita kalau yang sering terbiasa itu kan mungkin terbiasa, tapi sangat mengganggu orang lain. Iya, terutama ketika kamu di dalam mobil, kemudian membuang sampah melewati jendela. Gitu. Saya pernah kulit kacang itu loh, saudara. Kulit kacang dan botol aqua itu dilempar begitu saja dari dalam mobil pada saat saya berkendara. Itu mengenai saya piak gitu. Kalau botol aqua itu mengenai bagian mata saya sebelah kiri. Saya kejar lah. Malah seperti nggak merasa salah gitu. Ini perbuatan yang menurut kamu biasa aja, tetapi bisa membahayakan orang lain. Itu. Kemudian sebagai netizen yang maha benar, ya, perkataan kita atau komentar kita yang menurut kita biasa saja, tapi bisa berdampak sangat negatif atau menyakiti orang lain. Itu bisa jadi, misal posting di ada postingan waktu itu teman ya, adik kelas saya umroh dengan keluarganya gitu, terus dikomentari gini, iya iyalah bisa umroh bisa haji, tahulah orang tuanya siapa gitu. Jadi memang orang tuanya itu sangat kaya di kampung kami. Ketika dia usia berapa ya, SMA kelihatannya. Waktu itu saya S1, S2, sudah S2. Waktu itu di Facebook gitu. Lalu sangat berdampak bagi yang dikomentari itu. Nangislah, terus berkata-kata berbalas komen gitu loh di Facebook waktu itu. Itu menurut kita kan ya biasa aja ya, atau bilang gini, jerawat kamu kok banyak sih, itu juga sangat berpengaruh loh, padahal menurut kita itu biasa aja ya. Kemudian dari hal-hal yang biasa saja itu, si Seno Gumiraji Dharma ini mengangkatnya ke dalam awalnya nih ya, prosa.
Jadi naskah drama ini sebenarnya diadaptasi dari cerita Seno Bumira Aji Dharma dalam bentuk cerpen. Awalnya cerpen, kemudian diubah menjadi naskah drama. Dikhususkan lagi naskah drama radio, bukan naskah drama panggung. Begitu. Hal yang biasa saja. Jadi saudara-saudara bisa mengawali atau menggunakan cerita-cerita di kehidupan nyata yang menurut kita itu sebenarnya biasa saja. Itu adalah keseharian kita, itu merupakan permasalahan yang ada di dekat kita, apakah kita yang mengalami atau orang lain yang mengalami, keluarga kita yang mengalami, yang sempat kita tangkap, ya, mata yang sempat kita tangkap dengan indera kita, kemudian kita tuangkan ke dalam suatu cerita berbentuk naskah drama. Begitu saudara-saudara. Hal inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak harus sesuatu yang wah-wah gitu, yang fenomenal, booming, tidak, tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana untuk fondasi cerita kita, tetapi tidak menutup kemungkinan dan tidak melarang juga sesuatu yang sedang trending, fenomenal, begitu yang saudara angkat menjadi cerita. Begitu ya, itu terkait dengan judul, kemudian tema, ya, kemudian tendensi. Jadi si Seno Bumira Aji Dharma ini bahkan sangat dalam gitu, ingin menyampaikan beberapa hal kepada para pembacanya terkait dengan apa ya, ada seperti ini di kamar mandi. Ini dari sudut pandang agama. Di kamar mandi itu dalam Islam ya, kan tidak boleh bersuara, tidak boleh menyanyi, karena di sana dipercaya adalah tempat muaranya hal-hal yang negatif, termasuk makhluk-makhluk gaib yang negatif begitu ya, jin-jin yang bukan jin muslim begitu. Bahkan dulu saya masih ingat di kamar mandi itu tidak boleh berdoa loh. Yang boleh adalah sebelum masuk ke kamar mandi kita berdoa, dan setelah dari kamar mandi kita berdoa. Lah, di sini justru di kamar mandi itulah si Zeus ini bersuara, bernyanyi dengan suara dia yang serak-serak basah dan mengundang birahi gitu. Inilah pentingnya mengapa aturan agama dalam Islam itu dalam tanda kutip ya, melarang seseorang yang ada di dalam kamar mandi itu bersuara atau bernyanyi. Dulu waktu saya SMA itu ada teman saya yang ngerti agama gitu ya, ngerti tata cara kehidupan beragama, aturan hidup beragama itu, syariat beragama itu ya. Waktu itu saya nyanyi, teriak-teriak di kamar mandi sekolah gitu. Biasa itu, tidak hanya saya aja, saut-sautan gitu, apalagi ketika ganti baju saat mata pelajaran olahraga itu. Lah saya tidak nyanyi tapi bersolawat gitu. Dosa gitu. Dosa kamu di kamar mandi kok malah solawat. Bahkan bersolawat pun itu tidak boleh di kamar mandi. Yang boleh adalah sebelum dan setelah dari kamar mandi. Gitu. Ini dari sudut pandang agama, dari sudut pandang sosial. Nah, karena ini bisa membayangkan ya kamar mandi yang bagaimana di suatu kompleks perumahan
ini pasti adalah kamar mandi umum yang bisa diakses oleh orang-orang yang kebetulan lewat begitu. Kemudian juga tidak etis karena di kamar mandi umum kemudian seseorang menyalurkan hobinya menyanyi begitu, dan ternyata ini memiliki dampak sosial yang besar, yaitu bapak-bapak atau para suami yang tidak bergairah di atas ranjangnya sendiri-sendiri ya bersama istrinya, melainkan ingin di dalam tanda kutip di ranjangnya sus, karena terpengaruh dengan adegan-adegan yang mereka bayangkan melalui suara sus yang menyanyi di kamar mandi ini. Begitu, saudara-saudara. Sederhana bukan? Tetapi maknanya sangat dalam. Itu belum lagi ditinjau dari sudut pandang yang lain, baru sudut pandang agama dan sosial. Begitu. Adakah yang ingin berpendapat lain terkait dengan judul, tema, dan tendensi di dalam naskah drama ini? Jika belum, maka saya ingin lanjutkan dari Rani Tamara. Drama tersebut cenderung pada tindakan seorang warga yang dianggap sepele, akan tetapi membuat pengaruh negatif yang besar. Seperti pada drama tersebut, menceritakan wanita yang selalu menyanyi di kamar mandi dari sudut sus, memang itu suatu hal yang biasa. Akan tetapi orang yang mendengar dan menerima hal tersebut berbeda-beda. Ada yang berpikir hal yang tak sepantasnya, dan ada yang risih. Jadi kegiatan tersebut mengganggu ketentraman warga. Baik, ini bagus sekali jawaban Rani Tamara. Kemudian jawaban Suci Rahayu, naskah yang cukup berani adalah suatu pernyataan yang pertama kali muncul dalam isi kepala saya. Karena naskah ini cenderung vulgar dan dewasa. Mengapa demikian? Sebab pada setiap percakapan antar tokoh menampilkan suatu hal yang menyangkut masalah seksual dan kama sutra, sehingga naskah drama ini kurang cocok untuk konsumsi universal. Konsumsi universal itu bisa diperjelas lagi ya. Bisa untuk usia berapa, untuk tingkat sekolah kelas berapa gitu. Karena hanya orang dewasa dan cukup umur yang diperbolehkan untuk membaca bahkan menyaksikan pementasan drama genre seperti ini. Oke. Saudara, perlu saudara ketahui alasan saya memilih atau memilihkan bahkan ya naskah drama ini untuk kalian. Saya juga mempertimbangkan bahwa saudara-saudara sudah saya anggap cukup umur untuk sex education. Kemudian saya memilihkan naskah ini supaya fokus saudara, ketertarikan saudara untuk mendalami naskah ini dan menjawab, menemukan hal-hal yang saya sampaikan, apakah terkait dengan judul sampai nanti pada tokoh penokohan, latar dan sebagainya, itu saudara tertarik gitu, tergelitik dan penasaran karena ceritanya yang seperti ini di usia-usia saudara begitu. Dan saya menganggap tidak salah pilih tema sebenarnya, karena saya menganggap saudara-saudara bisa mencerna dan bisa memilih positif negatifnya untuk diri Anda sendiri gitu, untuk peserta didik saya gitu, saudara-saudara. Mungkin Bu Fatimah kok memilihkan jenis cerita yang begini gitu ya. Tapi bukan itu yang ingin saya dapatkan jawaban yang ingin saya dapatkan dari saudara, respon yang saya
inginkan dari saudara. Di balik ketabuhan itu, kesaruan itu, saudara bisa memetik beberapa hal. Bahkan ketika ini ditarik benang merahnya dari sudut sosial, agama, kemudian etika, dan berbagai sudut pandang, saudara bisa menyikapinya dengan bijak begitu. Dan juga begini, saudara, saudara akan terbiasa memandang suatu permasalahan, bahkan suatu permasalahan yang sangat berat, yang sangat memalukan, yang sangat membuat Anda tertekan misalnya, bahkan itu yang saudara alami atau orang lain alami atau keluarga kalian alami, anak kalian alami misalnya, itu tidak hanya dari sudut pandang, tetapi dari berbagai perspektif. Gitu. Nanti ketika kalian menempuh mata kuliah kajian, ya, kajian prosaka, drama, ataupun puisi, saudara akan lebih dalam lagi mempelajari hal ini. Bahwa suatu objek atau suatu permasalahan tidak hanya atau bahkan begini, harus dipandang dari berbagai perspektif hingga kita menemukan solusi atau jawaban yang paling efektif, yang paling mengena, begitu, yang paling tendensius, yang paling bermanfaat dari permasalahan tersebut. Begitu ya, saudara-saudara. Kemudian itu dari saudara Suci, ini dari Natania. Menurut saya, tendensi atau kecondongan yang terdapat pada naskah tersebut adalah merujuk ke ibu-ibu yang mempermasalahkan Zeus yang bernyanyi di kamar mandi. Ini adalah point of view atau bukan point of view. Ini adalah konflik yang dibahas, ya. Ini adalah konflik. Jadi tolong dibedakan antara konflik dengan tendensi. Tendensi itu bisa dipadankan dengan amanat, bisa dipadankan dengan pesan. Jadi amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis melalui karyanya itu apa? Gitu. Ini belum menjawab ya, saudara Natania. Iya Bu, maaf. Oh, jangan bilang maaf. Ini bukan salah, ya. Ini tidak salah. Saya sangat mengapresiasi kerja keras kamu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Termasuk juga Yupinus tadi yang ternyata miscommunication atau mispemahaman gitu. Yang dibahas drama dilarang menyanyi di kamar mandi kok yang dia baca justru pelacur dan sang presiden. Oh iya Bu, saya Oke. salah kirim Bu. Nanti ntar saya Nah kirim ini lagi. seharusnya kamu kirim ke siapa kok salah kirim? Ini kayaknya tugas mata kuliah Ibu Pipit. Oke, baik. Baik, saya akhiri untuk assignment 1, kita beranjak ke assignment berikutnya ya. Itu tadi tidak saya bahas semuanya ya, saudara-saudara, itu adalah contoh. Saya secara garis besar pembahasannya melalui beberapa contoh assignment itu. Ini tentang tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan. Sudah terlihat, saudara-saudara? Sudah Bu. Oke. Menurut saudara, berapa tokoh yang ada dalam naskah dan sebutan tokoh-tokoh tersebut? Ini
juga ada kaitannya tadi. Baik, saya pilih yang ada di sini aja. Maulana Ahmad ini memang keluar. Hafiz tidak hadir. Pipit Nadia ya. Kita ke Pipit Nadia. Atau saya tawarkan deh, jawaban siapa yang ingin kita bahas? Selain Pipit Nadia. Pipit. Nah, ini Pipit. Halo. Halo, Bu. Ya. Siapa nih yang ingin dibahas kerjaannya terkait dengan assignment 2? Siapa? Suci. Selain Suci tadi sudah belum dibahas di assignment pertama? Sudah belum, Suci? Tadi yang pertama. Sudah. Yang lain? Gimana? Belum saya buka ya, Suci ya? Suci. Nih, Suci. Oke, kita bahas 2. Suci dan si Pipit. Ini milik siapa ini, nggak ada namanya. Nanti ketika UTS disebutkan ya, atau dicantumkan identitasnya. Nih, menurut saudara berapa tokoh? Ada 8 tokoh, tidak termasuk narator. Narator itu sebenarnya juga tokoh loh, ya. Hanya saja dia kan tokoh yang tidak kalau di drama panggung itu tidak di atas panggung gitu. Ini tetap dihitung, makanya tadi saya mengatakan siapa yang menjawab 9 atau 10 gitu kan. Nah, narator ini dalam naskah drama atau sandiwara radio itu tetap dihitung karena tokoh di dalam sandiwara radio itu kan bukan personnya ya, tetapi suaranya, bukan orangnya. Bisa jadi satu orang itu dia 3 tokoh atau penokohan yang dia suarakan gitu. Jadi yang dihitung adalah suaranya, suara si siapa ini Pak gitu. Kemudian jawaban si ini juga 8. Si Suci ada 8 juga. Pak RT, Hansip, Sus, Dadang, Bu Vina, Bu Endang, Bu Puja, dan Parjo. Kemudian, menurut saudara bagaimana penokohannya? Nah, Pak RT ini karakternya bagaimana? Gitu. Di Pipit, Pak RT adalah bijaksana, tidak mudah percaya, dan sangat mengayomi. Bagus lagi ketika saudara Pipit dan saudara Suci ini membuktikan ini loh kenapa Pak Hansip punya penokohan yang tidak mudah percaya
bisa dilihat pada penggalan cerita berikut gitu. Dan sangat mengayomi pada penggalan cerita berikut gitu. Ada buktinya. Jadi tidak sekadar ngomong. Nanti ketika saudara misal nih di mata kuliah kajian naskah drama ya, kajian drama juga begitu, harus dengan bukti. Misal tokoh suci memiliki penokohan yang dia jujur, kemudian pekerja keras lah. Jujurnya itu dibuktikan dengan penggalan cerita. Gitu. Kerja kerasnya juga begitu. Jadi kalau kamu berpendapat jujur, pekerja keras saja tanpa disertai dengan bukti, itu namanya omong kosong. Itu bukan kerja ilmuwan. Itu bukan kerja ilmiah. Gitu ya. Kemudian si Suci mengatakan Pak RT punya karakter juga sama ini, tidak mudah percaya tanpa melihat dengan mata kepalanya sendiri, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, bijaksana, mudah terpengaruh, penguntit, penenang, dan pemberi solusi atau solutif. It's not solutif, but solutif. F. Ya, Hansip, Zeus, dan sebagainya. Baik. Kemudian ini bisa kita lewati, saya anggap saudara bisa menjawab, memahami, menerjemahkan dalam tanda kutip ya, yang ingin saya sampaikan terkait dengan penokohan. Saudara ternyata sudah bisa memahami bahwa penokohan itu ada kaitannya dengan karakter. Hanya kurangnya adalah saudara tidak menyertainya dengan bukti. Kita ke pertanyaan ketiga. Ini saya akan menciptakan beberapa tokoh sebagai pelengkap naskah drama, lebih tepatnya 4 tokoh dan penokohan, yaitu Dava sebagai anak Dadang, Ibu RT. Ini bukan tokoh dan penokohan untuk pelengkap naskah drama tadi, bukan. Saudara tidak saya minta untuk melanjutkan cerita dari naskah drama tadi yang nyata-nyata sudah ada endingnya begitu loh. Bukan, tetapi ini ada kaitannya dengan nanti draft atau naskah drama saudara gitu. Jadi saudara Suci miss ya. Ini kalau si Pipit oke. Dalam menciptakan tokoh dan penokohan, ada beberapa hal yang perlu saudara pertimbangkan. Misalnya, apakah nanti tokoh dan penokohan ini sesuai dengan tema yang saudara ambil. Kemudian juga harus disesuaikan dengan latar, terutama latar waktu. Pada tahun berapa gitu. Apakah pada tahun 60-an sudah ada yang namanya katakanlah Helen. Pada tahun 60-an di latar waktu yang saudara ambil misalnya terkait dengan PKI begitu ya. Sudah adakah nama Helen? Sudah menjadi sebuah habit atau apa ya, pemilihan nama yang wajar Helen ini pada saat-saat itu. Atau sebaliknya, misal di tahun 2015, apakah masih ada nama Kriwul? Nah itu, apakah lazim digunakan nama Kriwul ini pada tahun-tahun itu untuk seorang tokoh gitu. Kemudian Rois, Darius, Sarno Edi misalnya, ya. Ini harus dipertimbangkan betul
ya, terkait dengan latar waktu. Kemudian latar tempat, jika ini di suatu desa, naik pucuk gunung misalnya, apakah lazim digunakan nama-nama ini? Apakah lazim juga nanti penokohannya, misal di desa di pucuk gunung kui, kaya raya punya helikopter misalnya, kemudian dia itu sombong karena berliannya banyak. Ingat loh, pucuk gunung, apalagi nanti sudah merujuk pada suatu tempat, nama suatu tempat, Sukamaju. Padahal di sana itu daerah pertanian, bagaimana seseorang itu kaya raya karena memiliki banyak berlian. Kan harus dirunut, gitu, harus dirunut kelazimannya. Begitu, saudara-saudara. Baik, dari assignment ini, saya memberikan kesempatan bagi saudara-saudara untuk bertanya. Silakan. Izin bertanya. Baik, Suci. Itu kan yang tadi ya kan miss kan Bu di tugas-tugas yang selanjutnya juga Bu, itu gimana nih? Halo, halo. Suaramu Halo, tidak, iya, silakan. ini yang tugas tadi yang penokohan kan yang tentang buat toko sendiri kan itu saya miss. Iya, terus? Dengar Bu. Iya, dengar. Terus yang tugas yang lain juga saya miss Bu, yang kayak menceritakan latar sendiri gitu. Terus itu gimana ya Bu ya? Ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki sampai final project nanti. Gitu. Oh, Saya berarti mengawali tiap sesinya untuk menyiapkan fondasi-fondasi saudara. Kalau seperti ini kan saya bahas gitu, ada perbaikan sampai suatu waktu final project nanti. Gitu. Kalau tidak saya bahas, Anda tidak tahu bagaimana kekeliruannya, kan tidak ada perbaikan, saudara. Ya kan? baik. Baik Bu, berarti nanti ada perbaikan ya. Dari detik ini juga sampai nanti. Gitu. Nah, ini juga berlaku untuk kalian semua. Gitu ya. Yupinus, ada apa Yupinus? Bu. Oh iya Ibu, saya mau menanyakan berkait dengan toko dan penokohan Ibu. Ya. Kemarin kan saya buatnya itu tidak sesuai dengan Ya. apa yang dibahas ini Bu dari Ya. sendiri. Karena kemarin itu saya ambil contoh saja Ibu. Oke. Contoh dari apa karya ini saya sendiri ciptakan. Jadi kemarin itu saya susun sendiri Bu. Oke. Yupinus dan teman-teman yang lainnya, jawaban saya sama seperti jawaban saya kepada Suci Rahayu. It's okay. Semua bisa diperbaiki mulai dari detik ini sampai nanti pada pengumpulan final project. Final project kita, saya ingatkan lagi, adalah seperti yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, berupa naskah drama. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan bentuknya. Ini ya, isi dari buku ini adalah antologi naskah drama
diberi judul Seberkas Kehidupan. Ini adalah kelas 4 di tahun 2017. Ini ya, seperti ini. Ada daftar isinya, ada kata pengantar, ya. Kemudian ini naskah-naskahnya itu. Kemudian banyak sekali dari tiap tahun, tiap angkatan. Ini ya, dari si kepo gadis reformasi sampai lolos Putri Kartini, dari sehelai bulu ayam sampai suka duka di Cendrawasih, kumpulan naskah drama panggung dan naskah drama radio angkatan 2016 Universitas PGRI Semarang, ya. Kemudian ya seperti ini. Nanti diberi soft dan ininya, print out-nya, soft file dan hard file-nya, ya, print out-nya maksudnya. Dan saya harap ini saudara bisa ISBN gitu, ya, mendapatkan ISBN. Itu jika saudara mampu sampai ke ISBN. Gitu. Inilah nanti yang saudara berikan kepada para guru saudara ketika di SMA. Kalau jauh bisa melalui soft file-nya, ya, tapi tetap itu di foto atau di screenshot-kan komunikasi kalian. Kalau bisa bertemu langsung, ya saudara foto dengan guru Anda itu, entah di rumahnya, entah di sekolahnya, gitu ya. Ya, Bu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Siap. Sudah? Jika sudah, saya akan ke assignment berikutnya. Perlu nggak? Atau saudara sudah mendapatkan gambaran besarnya apa yang mesti saudara lakukan? Silakan. Jika tidak, saudara, saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk memperbaiki. Kemudian yang belum, ya segera dipenuhi itu tugas-tugasnya. Nanti saya insya Allah akan membahas assignment-assignment ini seperti tadi, tetapi mungkin tidak dengan kalian. Saya akan membahas seperti mengulas. Kemudian saya rekam dan saya unggah ke YouTube. Saudara bisa memeriksa melalui YouTube. Begitu. Saya akan membagikan link YouTube seperti biasa. Gitu ya. Karena menurut saya tidak efektif saya bahas gitu, apalagi saya bahas lebih detail satu-satu gitu kan. Untuk pertemuan seperti ini virtual, saya pikir waktunya akan sangat lama gitu ya. Dan saudara kan membutuhkan pencerahan, membutuhkan atau butuh tahu mana yang keliru, mana yang sudah tepat. Seperti tadi sudah ada yang bagus, tepat gitu ya, dan juga ada yang seperti Yupinus, tentu saja. Gitu. Bisa saya akhiri perkuliahan hari ini, saudara-saudara? Bisa, Bu. Baik. Perkuliahan virtual pada pagi hari ini kita akhiri dan saudara-saudara bisa melanjutkan untuk
mengerjakan assignment atau merevisi ya, membangun fondasi kembali terkait naskah drama yang saudara akan kumpulkan menjadi final project nanti. Sebelum itu, saudara-saudara, saya akan menampilkan UTS ya, yang nanti juga akan saya unggah melalui Sepada supaya saudara-saudara bisa mengumpulkan jawaban tersebut melalui Sepada atau juga SIP begitu. Soalnya hanya 2, saudara-saudara. Tapi jawabannya bisa jadi lebih dari 2 halaman. Ini juga berangkat dari fondasi-fondasi yang saudara telah bangun sejak assignment yang pertama. Nah, tulis identitas diri pada lembar jawab ya. Jadi tidak hanya mengandalkan nama seperti tadi di assignment, tidak, tetapi seperti ini, nanti namanya siapa, kemudian NPM-nya berapa, dan sebagainya, kelasnya terutama ya, kelas berapa. Karena nanti ketika saya ngoreksi itu saya unduh semua, itu baru saya koreksi. Saya unduh, saya jadikan satu folder. Gitu. Jadi by name. Model ujian itu proyek atau praktik. Sebenarnya ini praktik, karena praktik nulis naskah drama gitu. Tetapi harus memang kami tim dosen harus punya semacam bukti soal gitu ya. Kerjakan dan unggah ke Sepada atau SIP. Atau dua-duanya nanti. Itu akan saya umumkan berikutnya ya. Soalnya ini hanya 2. Tentukan tema dan judul naskah drama yang akan Anda rancang. Yang kedua adalah rancang draft naskah drama berdasarkan tema dan judul yang telah dipilih dan ditentukan tersebut. Ini artinya sebenarnya saudara itu diminta untuk membuat naskah drama. Lah, naskah drama itu isinya ya komplit. Ada judulnya, ada temanya itu apa yang saudara sudah pilih dan tentukan. Ada tokohnya, penokohannya, latar waktu, ya, suasana, tempat, ada tendensinya, ada plotnya, ada keramagungnya, ada wawancangnya, kemudian ada unsur-unsur kepanggungannya, komplit gitu sebenarnya. Ya, tetapi masih dalam oke lah, ini kan bukan final project. Kalau UAS nanti kan final project, masih draft. Jadi dikatakan draft karena masih dimungkinkan nanti direvisi untuk dijadikan naskah final pada saat nanti UAS. Bu, apakah nanti ketika UAS saya bisa mengumpulkan naskah yang berbeda dari UTS? Sangat dimungkinkan dan boleh gitu ya, diperbolehkan. Jadi nilai UAS kalian itu bergantung nanti, nilai UAS ya, bukan nilai akhir ya. Nilai UAS atau final project Anda itu adalah penentu dari nilai UAS gitu. Bisa dilihat saudara-saudara? Bisa, Bu. Baik, saya hentikan berbagi. Nah, ini nanti soal itu nanti kan ada prosesnya. Saya kemarin sudah mengumpulkan ke tim prodi gitu ya. Kemudian nanti itu kan sudah saya tanda tangani. Nanti ditandatangani oleh pihak prodi dan fakultas, baru bisa di-share
ke laman Sepada. Nah, untuk mengefektifkan waktu, proses itu kan lama. Sedangkan pengumpulannya tadi bisa dilihat kan tanggal 3 Mei. Waktunya kan cukup lama lah itu. Nah, saya beritahukan dulu karena garap naskah drama itu kan nggak bisa sekali jadi gitu kan. Butuh waktu, butuh perenungan, maka saya menampilkannya sekarang. Untuk detailnya, nanti saudara bisa melalui SIP atau Sepada. Yang penting saudara garap dulu, karena UTS itu kan bareng dengan mata kuliah yang lain. Kerjaannya bisa numpuk-numpuk toh. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Perkuliahan pada kesempatan ini saya akhiri. Semoga yang kita bahas dan diskusikan pada hari ini dapat saudara manfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.